Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Mujahidin Muhammadiyah yang insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mencoba menyampaikan beberapa hal mengenai hasil Ramadan kita. Jadi ya selik nero ramalangiro, ya kita mau menguji melo yujero apakah hasil Ramadan ini betul-betul kita sudah dapatkan, yaitu hasilnya yang disampaikan oleh Allah bahwa kamu akan diberikan sebuah hasil takwa, jadi la'allakum tattaqun. Air melo lei irita lalan tutungal dino dia kehidupan sehari-hari kita sejauh mana buana yoro takwai apa mabui rumatu takwai untuk memberikan sesuatu kebaikan, sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Apa ya kok itu nirasakan buana itu sedituna hebat ramalangi tu hebat nami si pulung hebat nami puribu katawe hebat nami toloma si pakwarwaroa. Tapi kita melihat setelah Ramadan ini kita mau merasakan buah daripada takwa itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya sampaikan sebuah hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Muhammad bin Ubaid, kemudian dari Daud, dari bapaknya Abu Hurairah, dari bapaknya dan dari Abu Hurairah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara ma yudkhilun nasa an-naru. Jadi kejepuna sang itu makai gatau pertama neraka al-ajwafani, ya karena apa? Disebabkan karena dua lubang. Jadi dua gorok nasabari tetama neraka na pung Allah taala. Kalau ya Rasulullah, kemudian bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apa pertanyaan sahabat ini? Wamal ajwafan. Jadi kegiro dua guru yang dimaksud itu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Kalal farju wal fam. Jadi dua goro itu al farj ya, dua farji kita, kemudian mulut kita. Ya, ini bisa menyebabkan orang masuk dalam neraka. Kala tadruna aktsara ma yudkhilul jannah. Kemudian mulia juga bersabda, tahukah kamu yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Jadi nangero pas sabarna namanya tutama neraka karena salah menggunakan, salah memanfaatkan akibat farjinya, kemaluannya. Dan yang kedua mulutnya, salah manfaati rutimue, menyebabkan dia bisa celaka masuk ke dalam neraka. Kemudian disampaikan musmugero itu sirup mega itu tama surga, agar tu siro bisa menyebabkan banyak orang masuk ke dalam surga. Ya, makanya Nabi ta adalah yang bisa menyebabkan surga itu adalah at-taqwallah wa husnul khuluq. Jadi takwa kepada Allah, kemudian akhlak yang mulia. Nah, inilah kita mau melihat bahwa bagaimana takwa kepada Allah ini dan akhlak mulia. Jadi si Jokang ini karena sekarang ini banyak orang dari segi akhlak ini yang agak berkurang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menguji kita ini teman ini kira-kira dari segi masing-masing kita ini, farji itu, parats kita itu, kemaluan kita itu, atau ya katakanlah seksualitas kira-kira itu sejauh mana kita nafsu birahia itu bisa dikendalikan, ya ditempatkan pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu tidak, nah itu bisa menyebabkan kita celaka. Kemudian mulut kita, fam
fahamun. Jadi timue apakah ini bisa juga menjadi sebab kita masuk surga ataukah justru celaka ki ayam mega tu kasih celaka ya man rasa nah sebab mulutnya tidak terjaga sampai dia bisa celaka. Nah takwa kita sudah paham itu takwa ya, sering ustaz-ustaz dan siapa saja menyampaikan itu kita sudah paham. Maka intinya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, untuk mendapatkan ini kita merasakan apa ini tukie adalah cobaan-cobaan. Ada dua cobaan. Linabalukum, dicoba kami itu dengan asyar, ya bisyar, dengan kesukaran, kesulitan, ya dengan ketidakbaikan. Kemudian wal khair, dengan kebaikan-kebaikan dan makasih. Nah ini pasti kita dapatkan cobaan selama kita masih hidup. Jadi mati pimatu, makanya ayat ini di surah Al-Anbiya itu dimulai dengan kullu nafsin zaikatul maut. Jadi mati pimatu ya selama kita belum terputus kehidupan kita ini, ya tetapi dua cobaan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka Allah juga mempersiapkan dua jalan keluar adalah syukru was sabar, ya dua syukur dan sabar. Nah tetapi jamaah sekalian, ada ayat sering disampaikan kepada kita semua, baik para kiai, para ulama, para ustadz, itu dalam surat Talak, akhirnya itu di akhir surat Talak dan di awal ayat 2 dan di awal akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Pamulannya pacapurannya ayat 2 itu menyatakan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi buana yero takwae, buana takwa yero nasepung Allah taala nigi tahu bertakwa pun Allah taala yaj'al lahu ipancejeng itu boleh pun Allah taala kurir tumatakwa ero makhraja, jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapi. Ya, karena tadi ini kita tadi dalam surah Anbiya tadi, maka kita mendapatkan ujian hidup. Nah, dalam ujian hidup itu ya pasti kita butuh pertolongan. Mesti angkat tuluki untuk selesaikan itu persoalan-persoalan. Nah, persoalan itulah pada saat kita takwa kita itu bekerja dengan baik, jokero ketakwaan kita, maka ini rumah itu makiwasele takwairo untuk memberikan jalan keluar kepada idi manangnya. Nah, itu yang disampaikan dalam akhir. Meskipun dalam ayat ini At-Talaq sebenarnya membicarakan tentang perceraian. Jadi tetapi di akhirnya itu ya kita bisa bukan cuma persoalan perceraian, karena kita bisa mengambil hikmahnya ini bahwa nigini itu bertakwa kepada Allah taala, maka dia dijadikan jalan keluar. Ya, pemagalan dah makai jadi persoalan kita ini, persoalan hidup kita ini yang menyebabkan tadi itu kan menyebabkan neraka, menyebabkan itu parji itu orang masuk neraka, orang jadi wanita tunasusila nabalu alena, ya karena ada persoalan ekonomi, persoalan apa, itu bisa menyebabkan masuk neraka, ya, menjadi pelacur dan sebagainya, menjual diri. Nah, itu yang lebih kasar. Ada juga menjual diri secara tidak kasar. Misalnya dia mencari nafkah di tempat lain, disampaikan kepada dia, wadimu kumajamaku, tapi kamu harus buka aurat misalnya. Ya, kau harus pakaian begini, harus pakaian begini. Aku dia mau pakai baju aku dia terima kumajama. Ini juga sebab ada juga terpaksa mereka melakukan itu karena persoalan ekonomi, karena persoalan perut dan sebagainya. Nah, kemudian juga orang juga begitu mencerita, cerita juga begitu, ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan harta dan sebagainya. Ya mabal ini kiri kanan untuk apa? Dia membohongi orang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, inilah menyebabkan kecelakaannya, dia bisa masuk dalam neraka. Nah, tapi Allah katakan maka mereka tahu, jadi banyaklah aksara ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Nah, tetapi kalau dia bertakwa, kemudian dia ada husnul khuluqnya itu akhlak madecenero, inilah yang mengantarkan dia ke surga. Nah, kita bisa mengukur jamaah sekalian takwa, derajat takwa kita yang kita peroleh di bulan Ramadan ini. Ya kira-kira mulai ini tuh persoalan yang muncul.
waktu Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah, denasi aga duit, tapi ternyata kita bisa buka ini, buka itu, tidak terasa karena Allah mencukupkan kita punya kebutuhan-kebutuhan. Tapi setelah Ramadan, pura Ramadan mulai terasa kebutuhan kita ini, kesulitan kita sudah mulai muncul. Mungkin sudah cobaan-cobaan penyakit sudah mulai datang, cobaan-cobaan dalam keluarga sudah mulai sedikit ria-ria, cobaan-cobaan pada anak kita sudah mulai ada sesuatu yang kita tidak sukai karena majairita, angkana kedo-kedo kira-kira yang sudah mulai muncul yang tidak mungkin kita bisa lihat. Jadi dalam keluarga kita mungkin sudah ada memulai mega nih rupa-rupanya tetangga kita sudah mulai ada ujian dengan diri kita. Nah untuk mengukur itu, apakah kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan ini? Engkau jalan keluar nilai pun Allah Ta'ala. Mereka engkau muncul jalan keluar karena seketika itu biasa kita tepang ke jalan keluar pun Allah Ta'ala. Nah, itu berarti mabuan ita kuat ero. Tapi kalau detona tulu masus sami pakali nota masus sami ro kas atuto ngata, ini pertanda bahwa perlu kesini maka ketakwaan kita ini, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab peko cara nama apakah mungkin terlalu banyak kita lalai, biasa kita kelupa dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat awal daripada surat Talaq ini ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Napa pulih ki papidalena pun Allah taala itu tanpa kita duga-duga, apakah itu rezeki kesehatan, rezeki materi, rezeki apa saja diberikan kepada kita Allah, kita tidak tahu peliki gamu dia gagai, tanpa kita ada muncul rasa kebahagiaan itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, ini dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir ada pernah ditanya, ini Ibnu Katsir pernah ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar, lau anna nasa kullahum ahazu biha bendengena sangiru rupa tawe melok manangi makamalaka ngi ayae irikin naga sene ini ketakwaan ini bendengi melo nasa makamalaka ngiro napigo manangi rupa tawe betul-betul dia bertakwa kepada Allah, maka kapathum dia akan agak sene niscaya ipak genarang dicukupkan dalam kehidupannya itu. Dia neman rasa-rasa tutungan dia diberikan kecukupan, dia diselesaikan persoalannya. Nareko betul-betul dia ingin. Tapi di situ kan kata lau menurut Profesor Quraish Shihab itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dia mungkin terjadi. Jadi betulnya ya dia tidak mungkin semua manusia begitu. Maka yang bisa mencapai ini adalah manusia yang mendapat hidayah, manusia yang selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaannya, tulu mapasan dalu Allah Ta'ala selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam percakapan itu sampai Nabi membaca terus ini ayat ini, sedangkan Nero Abu Zar cakrudu dikasih Abu Zar cakrud Abu Zar dah baca mupai napa na itanai Abu Zar oleh Nabi ta maka dalam kaifatasna'u in ukhrijat minal Madinah. Nah, Abu Zar agak tosi mupigo kira-kira ku Abu Zar nariko musalai Madinah, agak kira-kira iku mupigo nariko mulai mupigo Madinah. Maka dia Abu Zar ila saati wad'ati antaliku fa akunu hamaman min hamami Makkah, maka saya akan mencari tempat yang kira-kira orang meluang menyamang dan saya tetap akan membela kota Makkah. Ya, artinya saya akan tetap berjihad memperjuangkan Makkah. Artinya ia Abu Zar tetap dia dalam jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan Nabi ta maka dari Nabi ta wa kaifa tasna'u in ukhrijat Makkah. Tapi dari kemusala itu si Makkah masuk boleh Makkah ya Abu Zar agak si mipigau. Apa yang kamu lakukan kira-kira kalau kamu keluar dari tanah Makkah ini? Maka kembali dia katakan irnasnya aku masuk kayu sampai orang maluange sampai orang makasingi menyemangi napa eloka wa ilasam wal ardil muqaddasah, eloka daerah Sam, kemudian saya ke Baitul Maqdis. Ya, saya ke Baitul Maqdis.
Maka dari sini bita kaifa tasnawi nukhrijat minas Sam dari kupale Musa itu simatirus Sam dan Baitul Maqdis itu agak simpigau. Idzan walladzi ba'atsaka bil haqqi ada'u safiki ala atiki. Demi yang diutus oleh Allah ini yang hak ya Rasulullah, maka saya akan menyimpan senjataku, usana utaruh senjataku ko pang asane saya dinerikin apa memusuh, jadi dia tidak akan lagi berperang dan dia simpan senjatanya di pundaknya. Nah kemudian Allah Nabi mengatakan kala awa khairum min zalik, engkau lebih makasin nasenero daripada itu nasa Abu Zar, karena kamu sudah tidak berjihad, kamu sudah menyimpan alat perangmu dan memusuh, engkau lebih makasin nasenero besar. Magi Abu Zar dia makutan api mai alina tu si makutan api belum nabita, maka da awa khairum min zalik ya Rasulullah, engkau lebih makasin nasa daripada iro aleni tanai, maka engkau Abu Zar lebih bagus dari itu. Ternyata makutan api mai Abu Zar lo pun nabita, maka da engkau lebih makasin iro ya Rasulullah. Maka Nabi takala tasma'u, orang yang mendengarkan dan taat, wa tuti'u wa in kana abadan habasyiah. Irna selima kasa kamu patuh dan taat narekuna perintah ku di paparintah meskipun dia itu adalah hamba ata dari Habasyiah. Artinya kuna ki pacoba iru tepa nakan ki pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang bisa apa dan sebagainya, kita sabar untuk mencari jalan keluar. Efek cara kita selero paparenter. Nah makanya ini ya kita diminta supaya tetap kita berjihad, berjuang untuk mencari pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bisa memimpin kita. Tapi karena kita takdir ya kita tidak tahu, namanya ujian Allah. Bisa saja kita di Pindrang, di Sulawesi Selatan atau ke Indonesia kita dikena ujian karena pemimpin Mekwe yang kira-kira pemimpin itu zalim, ya tetap tapi kita harus berusaha sebelumnya. Ya makanya karena ini ada tempat-tempat saluran-saluran mencari pemimpin, ya maka kita ya berusaha untuk melolopung Allah Ta'ala, memberikan doa, memberikan usaha-usaha supaya kita mendapatkan pemimpin. Apa yang nasanya Nabi yang menentukan pemimpin itu adalah ya rakyatnya. Ya ku makasingi rakyat nama pilih, nah pilih itu makasingi, maka muncul pemimpin yang bagus. Tapi dari kroyero rakyat yang pilih karena isogo kemudian diaga dan sebagainya, ya pasti pemakotor modelnya pemimpinnya. Maka pemimpin itu juga muncul ya menyogo dan sebagainya, karena yang memilih dia ya adalah para penyogo, yang memilih dia adalah para orang munafik. Ya maka lahirlah pemimpin ya makotor modelnya. Jadi gambarannya pemimpin itu kita lihat adalah gambaran dari masyarakatnya. Jadi kumakasingiro kedona masyarakat maka insya Allah pemimpin dia pilih itu begitu. Jadi dia pilih insya Allah nanti ke depan ya mungkin kita berupaya sekarang mencari informasi kebaikan atau masum pajatona, apalagi masum pajang istihara kenapa kita pilih mencoblos, nah itu lebih bagus. Tapi karena kita tuh di cobaan kita bersabar dan insya Allah tetap maka tani terluki, maka inilah ya ja'allahu makhraja, karena kita tetap bertakwa kepada Allah, insya Allah ada sajalah jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang kedua jawab sekalian, untuk mempertahankan kita punya ketakwaan ini juga ada sebuah hadis dari Abdullah bin Ibnu Abbas ini dari Musnad Imam Ahmad. Itu makanya Nabi ta man aksara minal istighfarah nigi tahu pamegewi. Nah, ini tidak ada hitungan jelas di sini, dia cuma katakan aksara mega nigi itu pamegewi beristighfar meluat dampal lopung Allah Ta'ala. Jadi nigi itu beristighfar lopung Allah Ta'ala meluat dampang tulu meluat kesannya. Bahkan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah salah satunya selalu istighfar, memohon ampun supaya terpelihara takwa maka dia selalu madarari lupung Allah Ta'ala. Setiap saat dia memohon ampun atas segala kesalahannya. Ya kita sudah bahas juga di sini dulu istighfar, bagaimana kita senantiasa melakukan ibadah-ibadah wajib,
kemudian ditambah ibadah sunnah dan kebaikan-kebaikan, ya kemudian kita juga menzikirkan, membaca dengan lisan kita, ya bacaan-bacaan istighfar itu. Man kana aksara minal istighfarah, apa kata Nabi, ja'alallahu lahu nigi-nigi to yutulu madarar pungatal melo dampalo pungal Allah taala na pangulo lena bahwa upwa mega dosaku pua mega casalaku pua, hari ini saya salah di sini, hari ini saya salah di sini, hari ini saya salah di sini, siang saya salah di sini, malam okusi salahku pengen karena kesalahan-kesalahan itu, maka min kulli hammim farajan, maka sininna susana nasan nabita, sininna susana itu makpe kegelisahannya orang begini, kegundahan hatinya orang begini, apa itu kebiasa gelisah ki. Jadi biasanya kok sudah kurang-kurang sedikit ekonomi atau misalnya di engkana tamat sekolah, tapi tiba-tiba melusi kasih duit, kadang kita memang kekurangan ki, biasa ada kegelisahan, atau ada keluarga masuk rumah sakit, tapi tiba-tiba itu biasa muncul kegelisahan, kesusahan, pikir cara kasih, tapi kita kadang bingung, tapi biasa bingung ki, ya bingung ki, kan dijiyalai ada tiba-tiba kesulitan-kesulitan ditimpakan oleh Allah kepada kita, ya tapi dengan memperbanyak istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita dipecahkan kegelisahannya itu. Iro anu susah-susah ngatina napikiri langsung Allah memberikan jawaban-jawaban. Ini caranya menyelesaikan angke carane. Jadi agi gimana napoleki kan biasa tuh nak si di persoalan biasa ku menuru akalang akhirnya nulis selesaikan nih. Tapi karena mungkin zikir kita ini, istighfar kita bagus kepada Allah, istighfar terus kepada Allah, tiba-tiba ada saja membantu memecahkan persoalan-persoalan kita. Nah, tapi ini tetap dalam kerangka ketakwaan. Anak tetap mempertahankan ketakwaan ini dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ja'alallahu lahu man kulli hammin farajan. Jadi dia dipecahkan persoalan-persoalan, kegelisahannya, kegundahannya, susah-susah dan sebagainya. Yang kedua, man kulli dikin makhraja. Dia iro sinindaro kesempitannya. Engka dulu pigawi dia merasa tidak bisa melakukan, ya Allah membantu dia. Ada lagi jalan keluar, kasih jalan keluar. Ke jalan keluar ilingi. Kemudian warazakahu min haitsu la yahtasib. Dia diberikan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininde rosusairo dipecahkan, ada jalan keluarnya, ditambah lagi dibantu dia diberikan rezeki lagi dari arah yang dia tidak tahu. Polekegi iya gagin tepang ke bawah sih. Itulah buah dari istighfarnya, dan itu merupakan buah dari mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang perlu sikiri kan kita sudah sampaikan dulu irna bita ya Yohanes, maka daya sinna rupatawe tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, wastagfiruhu elo dampak lu pungal Allah taala. Ya kalau hadisnya tadi betulnya pamegai elo dampak mulu pungal Allah taala, tulmi elo dampak lu pungal Allah taala. Kemudian fa inni atubu ilallah, majapuna sangia iye tulu toba kalau pungal Allah taala, majap tulu toba kalau pungal Allah taala. Kemudian wa astaghfiruhu, nah ya tulu melu dampak to kalau pungal Allah taala kulla yaumin tungka so dalam satu hari semalam itu saya beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali, ya 100 kali. Makanya kemarin itu ada pengajian ibu-ibu termasuk di sini, saya juga di beberapa majelis taklim, ya supaya iro bacaan zikir kita untuk memudahkan saja agak seneng, maka ada kumelo kiro supaya bagus, jadi tungkat sumpah waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya kalimai. Jadi maka ada kepura ki mas sempaja bersikir-sikir pura reki baca sikir wajib, sikir yang diajarkan Rasulullah. Nah kita mau tambah lagi apakah habis salat sunat atau apa, yang jelas dalam waktu itu supaya mengikuti sunnah ini 100 kali ya tabaca ni tabbe ke-20 misalnya begitu ya, supaya jadi subuh kita baca ke-20,
astagfirullah minimal astagfirullahalazim ya meki palam-palam peki pale astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Tapi betul-betul dengan agak senda tani sekedar dibaca mi, tapi dihayati bacaan itu maka de pura kaji madosa nangi mataku, madosa ne de culikku, madosa nangi timuku ya sembar si pura bicara peru siki, madosa nangi limaku ya pura si uga ubawat tuwe, madosa nangi ajeku ya yang kasih kejadian, madosa nangi timuku ya tama buah-buahku yang kasih andre masalah, misalnya begitu. Pura si ubang-ubang tuwe misalnya, pura si cerita salah tuwe, madosa kapuang. Itu dihayati bacaan zikir kita. Nah, sampai-sampai ada ulama, kalau ulama agak senero yang mengajarkan itu ya kuma sikiri natap puiro dosana untuk alenami ya maka dia pura kama dosa puang makunang natap pu dosana pan lo dampangi lo pung Allah taala pura kan mapikiri salah puang nak delok lo dampangi rotakna. Nah, tapi kita kan cukuplah kalau misalnya kita menghayati bacaan zikir kita astagfirullah badosa kamu kupang sehingga betul-betul terkoneksi kita kepada Allah. Ya sebab bicara ki pengal taala insyaallah ada dampang ki pengal taala. Nah ini 100 kali jadi subuh duhur ya 20 kali kita baca itu setelah dalam waktu itu ya ganda ni 100. Apakah biasa itu biasa ki malah bilang tasbih subhanallah astagfirullah tapi kan biasa ro agak sene tidak masuk, tidak ada penghayatan dibaca bami subhanallah tapi tidak penghayatan. Yang mau ini kita hayati betul dosa-dosa kita yang kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga untuk meloki nabantu pung Allah taala ya dalam hal ada jalan keluar dan ada rezeki buana takwa ya. Ada suatu hadis ini dari Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Sufyan As-Sauri. Ini Muhammad Ibnu Ishaq menyatakan bahwa angkero di sahabat Nabi. Iro sahabat Nabi ta yasangi Malik Al-Asja'i. Ya Malik Al-Asja'i. Angka nakna yasangi Auf. Iro anakna yasangi Auf itikeng yuk kumusueh baliye. Balina salang ya waktu itikengi. Na iro waktu nitikeng kariban nero isiyo iyo kusi dieto aju po ngaji molopo. Isiyo kuro. Jadi nu lepas kasi tidak bisa lagi. Kemudian diawasi oleh para agasana orang-orang yang sudah lawan-lawan itu musuh-musuh itu isio dia lepas jadi Malik Al-Asja'i lu mangolo ko nabita ya lu mangolo ko nabita maka dia Rasulullah iro anakku Auf itahangi tikkengi isio pekku cara nangka galalang iro maksudnya kira-kira makutere Iku kira-kira ini maku cerita tak kira-kira makada kide. Misalnya kalau ki ustaz saya kada ustaz tapak guru kasih paduang ustaz. Angka galalo diro kasih na lepak iro tawe. Tapak guru ka paduang kira-kira makoro modele nak ide. Tapi aku biasa tentara mela musuh mela kadang kasih masima wadi pake. Tapi di makada ki biasa tapak guru ka baca-baca. Ka biasa makoro ide. Kalau kisi depan Rita atau ustaz yang kita anggap bisa dia tapak guru kasih baca-baca angka gua dipakai pakai salama iya pakai pekku coba dika wading lepan aku ya kira-kira begitu. Jadi Malik Al-Asja'i ini lo surun tu nabita maka dia Rasulullah pekku ki kasih anak kuritikeng isioi mundur kereban isioi. Jadi maka dia nabita napodangi ke sana ye Malik melapor ye Malik Al-Asja'i arsil ilai lo kuna sampaikan lo ko sampaikan kro diberikan utusan lo ko podangi ke sana ia rotitikan juga lo ko podangi tu isio lo ko podangi Auf ya tentu ada usaha apa ikan Bali musuh itu tidak mungkin gampang masuk ke sana ya tentu dia cari apa akan milih podangi Rasulullah namun dilepak makanya Nabi ta anda Rasulullah ya'muruka tapodangi maka dia majapiro Nabi ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasuruko maka da antuk sira min kauli maka dia podangi roto matur au maka dia Nabi ta pamegaiwi bacai la haula wala quwata illa billah. Tapi ada kimala lagi anu sih kasih malah kasih masih tapi wedding pakai dalam kesulitan. Jadi pamsurna sa pamegai bacai la haula wala quwata illa billah
dia gaul leta untuk jibelai ron majae de to gaul leta pigau ron medecenge sangadina tu ulena bapung Allah taala. Tapi kalau pauleki pung Allah taala, maka kita bisa menolak kejahatan itu dan kita bisa melakukan kebaikan itu. Pamege baca inilah juga menjadi zikir. Salah satu zikir kita ini la haula wala quwata illa billah. Ini tu nari kumasuki boleh boleh napa guru kina bitta mak baca ye padongange bismillahi tawakkaltu. Jadi irampero karena pung Allah taala, karena sanna pung Allah taala, nasabah pung Allah taala tu masuk boleh boleh bertawal kaki berserah diri ki semata-mata pung Allah taala, agi-agi napa boleh ki pung Allah taala itu diterima nasabah memang pung Allah taala itu masuk karena Allah taala kita masuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mapasan dari lupung Allah taala dia gaul leku pun agi-agi terjadi dalam perjalanan saya keluar dari rumah dia juga uleku pun dia kong kanu maja nakan dia gaul leku tahangi sangadina di pun ulle dari kong katu pale dia cita popule enggak masuk ka boleh boleh dia tu juga uleku tu pak tidak bisa meskipun saya sudah rencanakan akan masuk ka matu lodangkan kira-kira saroku siku tapi dia ulle ratero saya tidak bisa dapatkan itu kecuali dengan kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan kesan maka dia diiatai atau malam maki para lumimatuki patulung nairut tuluki pung Allah taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesulitan-kesulitan kita, mari kita bisa mensikirkan ini, membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya aja tuh kita cari yang lain-lain untuk menyelesaikan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini hadis ini untuk bisa takwa kita ini, hasilnya takwa ini kita bisa mendapatkan meraih apa yang buana. Itu satu hadis dari Imran Ibnul Husain. Ini maka dia Nabi ta kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manin qata'a ilallah, manin qata'a ilallah, nigi to yiro wattun yiro, dia memutuskan waktu semata-mata karena Allah. Maksudnya kira-kira begini, dapat cepu yiro segala kehidupannya itu memang hanya untuk Allah semata-mata lupung Allah taala. Dia menghabiskan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, kehidupannya, niatnya, apanya saja itu semata-mata lupung Allah taala. Maka kafahullahu kulla ma'unatah, napa suku pun Allah taala, Allah mencukupkan maunah. Jadi Allah memberikan kecukupannya dalam kehidupannya itu. Ya ko yemoro mas sempajangi karena Allah loy maga termasuk masuk sepanne memang rebepa untuk pengajian ada berusaha itu juga adalah karena Allah kita ikuti pengajian memanggil tetangga-tetangga keluarga datang ke masjid untuk ikut pengajian mendapatkan itu ilmu agama Allah, itu juga bagian daripada menghabiskan waktu kita kepada Allah. Jadi maka dia di kalau masuk pajak terus dia tidak tapi banyak memikirkan orang miskin di sekitar masjid, di sekitar kita, itu menghabiskan pemikiran kita karena Allah, membantu orang lain dan sebagainya, peku carana lah memberikan kebaikan-kebaikan pada masyarakat. Warasakahu min haitsu la yahtasib, dicukupkan kehidupannya dan diberikan lagi rezeki, diberikan lagi rezeki. Ini tuh biasa mega cerita ya, biasa-biasa mega kasih tutungan tapi tulu cukup. Dia tidak kerja keras, dia juga tidak bukan pejabat, dia juga bukan orang kaya, tapi tulu gendamu ya, tulu cukup kehidupannya, bahkan rezeki untuk keluarganya, anak-anak masih sekolah cukup, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kehidupannya itu karena Allah. Wa manin qata'a ila dunya, tapi sebaliknya itu sinasan nabita ni itu si terpacap waktu natulino mi bana pikiriki lino ne baja lino si lo si sappa lino na sangari wanni lino na sin capu pikiranna karena lino, capu tenagana karena lino na semata-mata di naga ibadah lo pung Allah taala pale ko beribadah si ai capa-capa na buat tinapaki mas sempajang sikirin lo pung Allah taala di naga megangi cerita dan sebagainya. Maka apa kata Nabi, wakalahu ilaiha, maksudnya maka dunia itu akan menguasai dirinya. Telu sibu nih
Ikusi ini kulinoi ya mel mas sempaja tulon kapasibu apa saja dia disibukkan oleh dunia. Nah ini yang bahaya jemaah sekalian, maka dia tidak berbuah ketakwaannya. Jadi sebagai penutup karena sudah masuk waktu, yang pertama mari kita senantiasa menjihadkan ini agama ini. Kita ada perjuangan-perjuangan, tapi karena kita coba ya kita tetap patuh pada kondisi-kondisi yang ada dan tetap berusaha memperbaiki keadaan-keadaan. Kemudian kedua, tapi masih kiri istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Dan ketiga, mari kita berusaha menghabiskan pemikiran kita, hati kita, tenaga kita, ya apa yang kita miliki untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kira-kira Bapak Ibu sekalian yang kita jadikan kaperingerang ya waktu ceramah rutin kita di Masjid Mujahidin Muhammadiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.